Okay. Hi. Okay. Okay. I'm gonna It start. hasn't been 1 second, man. There's something about being recorded though, you know. Karena gue juga sebenarnya wibu ya. Kalau dibilang BPD ya, yang gue pikir Yandere sih. Oke. Kalau sorry gimana tadi? Gue agak tadi putus-putus nih gue. Technically we're on the front part. Tolong di-cut ya, Abrar. Semangat. Hi everyone, welcome to our podcast. Kenalin, nama gue Arina, alongside with Akmal, Benito, dan juga Camelia. Kami dari kelompok 7 kelas psikologi abnormal C tahun 2023. Dan hari ini kita akan bahas soal borderline personality disorder. Oke, jadi konteksnya selama beberapa dekade terakhir nih BPD kan sering dikaitkan nih dengan persepsi dan bias negatif. Nah, pandangan negatif ini gak cuma datang dari masyarakat umum aja, tapi dari tenaga kesehatan profesional juga kadang-kadang ada nih kesalahpahaman stigma negatifnya. Nah, masalahnya individu yang didiagnosis dengan BPD ini sering banget kena beban yang lebih berat dibandingin orang yang penyandang gangguan mental lainnya. Karena stigma. Benar. Jadi BPD ini juga sebetulnya nggak terlalu langka, guys. Menurut National Alliance on Mental Health atau NAMI, sekitar 1,4% orang di Amerika terdampak oleh BPD. Selain berdampak kepada individu yang punya BPD, BPD juga berdampak kepada keluarga dan komunitas penyandang BPD. Oleh karena itu, dengan podcast ini kami berharap bisa meningkatkan awareness kepada pemahaman publik mengenai BPD. Nah, gak cuma bahas soal BPD, hari ini kita juga bakal sharing hasil interview kita dengan seseorang yang berinisial, anggap aja namanya Tony. Jadi, mungkin sedikit soal Tony. Tony ini adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun yang didiagnosis dengan BPD pada tahun 2020 silam. Interestingly, he's also a psychology graduate. Jadi, mungkin hari ini kita bakal bacain dan sharing ke teman-teman semua soal perspektif Tony sebagai penyandang BPD. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan soal BPD nih ya, let's start with the question. Kalau dari kalian sendiri, sebenarnya apa sih yang kalian pikirin soal BPD when you first hear of the word BPD? Mungkin dari Ben dulu nih, Ben. Lo kalau dengar kata BPD itu apa sih yang kepikiran gitu? Oke, jadi karena udah tahu hari pengen ngebahas BPD juga sih dari tadi udah kepikirannya, dan kalau bilang BPD yang pertama kali muncul tuh Menhera. Menhera tuh jadi jatuhnya tuh kayak apa ya? Kalau cewek yang yang Menhera tuh dia kayak attachment issues, terus extreme fear of abandonment gitu sih. I see. Kalau lo gimana, Mal? Menurut aku sih yang dalam benak gue itu seorang yang mempunyai mood swing yang sangat amat cepat mood swingnya. Jadi dalam satu hari aja moodnya bisa beda-beda banget per jam atau bahkan per menit juga bisa beda gitu. Kalau dari Mia gimana? Kalau aku sih kepikirannya kayak attention seeker gitu, karena dulu pernah lihat kasus Amber Heard sama Johnny Depp. So dari situ aku juga agak judgmental gitu tentang BPD. I see. Kalau gue sendiri, karena udah belajar soal BPD juga sih di kelas ya. Jadi sekarang kalau dengar kata BPD itu pasti kepikirannya orang yang punya masalah sama hubungan interpersonal gitu sih. And mungkin untuk mengklarifikasi kali ya, singkatnya borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang alias BPD itu merupakan suatu kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan emosi yang intens dan tidak stabil, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan juga citra diri atau self-image yang menyimpang. Jadi kurang lebih sama kayak apa yang udah teman-teman sebutin, orang-orang dengan BPD itu biasanya suka ngalamin mood swings. Terus mereka juga takut banget ditinggalin, they have intense fear of abandonment, terus mereka juga punya masalah dengan self-worth, dan bahkan kadang-kadang mereka juga bisa berperilaku impulsif. Nah, sometimes beberapa simptom BPD ini tuh emang ada yang mirip sama bipolar. Jadi nggak jarang juga orang yang BPD itu di-misdiagnose with bipolar gitu. Nah, kita kan udah tahu nih ya
soal definisi BPD based on the book gitu ya. Tapi kira-kira kalau menurut Tony nih ya, sebagai orang dengan penyandang BPD himself, kira-kira what is BPD to him? Maybe Akmal boleh nih bantu dibacain jawaban Tony. Boleh. Oke. Jadi menurut Tony, to me, BPD is a double-edged sword. It has the power to hurt, but also has the potential to help. Jadi si Tony ini tuh cerita kalau sangat amat sensitif orangnya. Jadi dia orangnya gampang baperan, which is a downside. Tapi dia juga ngerasa kalau kesensitifan dia itu bisa menjadi strength dia sebagai, as Arina juga bilang kan dia lulusan psikologi dan juga mau menjadi psikolog. Dia merasa dia bisa jadi lebih peka kepada teman-teman dia yang lagi curhat atau kepada klien yang seek help. I see. Jadi karena he's a psychology graduate, pasti kayak sering dicurhatin juga ya, beda-beda kayak gitu. Just like us for real. Oh my god. It's just like us. Jadi kayak sebagai orang yang dicurhatin, dia bisa ngeliat itu jadi sisi positif juga ya, karena dengan kesensitifan ini bisa dia gunakan untuk jadi lebih understanding dan juga empatis sama orang lain gitu sih ya. Oke, nah selanjutnya nih, kalian pernah nggak sih guys dengar kayak stereotip soal BPD gitu di masyarakat luas? Kalian pernah dengar di Twitter kayak kalau ada karakter di sebuah film yang kayak emosinya sangat amat pelin-pelan, habis itu dia dikit-dikit marah atau dikit-dikit happy banget. Itu ada kayak perkataan di Twitter bahwa dia kayak manic pixie dream girl. And that's like what I think of when I hear of BPD people. Like the stereotypes. Kalau aku sih kayak tadi kasus daripada Amber Heard itu buku tentang BPD, tapi disebabkan oleh misrepresentation, so BPD kayak dipandang buruk gitu. Itu sih. Karena si Amber Heard ini dia using the BPD label to justify her acts gitu ya. Padahal kayak nggak gitu juga gitu. Oke. Sorry gimana tadi gue agak koneksinya tadi putus-putus di gua. Technically we're on the front part, are we not? Sorry, ya udah ini kayak udah langsung bagian gue aja sih. Oke. Iya. Tolong di-cut ya, Abrar. Semangat. Kalau dari lu Ben gimana Ben? Kalau gue sih karena gue juga sebenarnya wibu ya. Kalau dibilang BPD ya, yang gue pikir yandere sih. Jadi tipe-tipe cewek yang jatuhnya sama kayak tadi apa sih yang gue bilang tadi, Amen Hera, cuma versi kalau di animenya namanya yandere gitu sih. Kalau dari gue biasanya suka denger BPD tuh cegil atau cogil gitu sih. Dia dianggap gila gitu, atau kayak the crazy ex-girlfriend yang kayak gak bisa lepas dari mantannya, terus kayak terus-terusan ngejar-ngejar mantannya gitu-gitu. But like that's just a stereotype. Well, I wonder how these stereotypes on Twitter and on the social medias affect people with BPD in real life. I see. Well, that's a really nice question now, because we apparently have the answer. Boleh nih mungkin ya bantu dibacain jawaban dari Tony. Ya, ini jawaban dari Tony. Jadi aku quote on quote, salah satu stereotype yang sering gue dengar soal BPD itu cogil. Surprisingly, people have been kind, but these stereotypes do linger in society. Jadi untungnya, alhamdulillah, belum pernah ada yang ngatain Tony cogil. Oke, jadi untungnya belum pernah ada yang ngatain Tony cogil gitu secara langsung ya. Atau, I mean, having BPD aja pasti udah sulit banget, apalagi kalau sambil harus menghadapi stereotip gitu. Bener. Well, that's a good thing. That we know that his people are very supportive of him, even though that he has BPD. Honestly, now I'm thinking kayak orang kalau dapat diagnosis itu kan bukan kayak emang tiba-tiba kan, pasti sebelumnya juga ada simptom-simptom gitu kan. Dia bisa sampai merasa kayak perlu didiagnosis nih, ketemu psikolog tuh dari mana sih? Kayak what's the backstory, the lore behind it? Pas banget nih Ben. Nah kebetulan tahun ini juga cerita nih ke kita kalau sebenarnya dia nggak langsung ujuk-ujuk dapet diagnosis BPD gitu, enggak.
Jadi awalnya tuh one day dia mau dikenalin sama temannya ke temannya gitu. Jadi dia mau dikenalin ke orang baru nih intinya. Terus dia somehow dia ngerasa anxious, mual, pusing dan lain sebagainya sampai akhirnya dia muntah cuma gara-gara dikenalin sama orang baru. Dari situ dia bilang kalau dia ngerasa ada sesuatu yang gak beres, there's something wrong, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke psikiater. Nah, setelah itu barulah di psikiater ini dia awalnya didiagnosis dengan social phobia, itu di tahun 2019. Karena diagnosis ini akhirnya dia menjalani terapi dan psikoterapi, dan 8 bulan kemudian psikiaternya akhirnya bilang, wah kayaknya ini bukan cuma social phobia nih, karena there's something more gitu, gak cuma social phobia. Awalnya psikiaternya si Tony ini misdiagnose dengan bipolar gitu. Jadi awalnya si Tony itu sempat misdiagnosis dengan bipolar. Tapi akhirnya ujung-ujungnya psikiaternya mendiagnosis si Tony dengan borderline personality disorder. Jadi kayak kalau dari ceritanya si Tony ini emang panjang dan berliku-liku gitu sih ya proses diagnosisnya, nggak yang langsung datang ke psikiater langsung kamu borderline gitu, enggak. Kalau direfleksiin menurut gue sih ya berarti ya kita juga nggak bisa asal nuduh orang lain BPD gitu, kayak mungkin perilakunya waktu itu kalau kayak BPD gitu, enggak, karena ternyata proses diagnosisnya juga panjang dan rumit banget gitu ya. Like even if the professionals can get it wrong, apalagi kita yang baru S1 aja belum kelar gitu. Iya benar banget. Jadi aku juga kayak jadi curious gitu, bisa nggak dijelasin secara klinis gitu tentang kriteria-kriteria yang perlu ada untuk kita diagnosis BPD, biar kita juga lebih paham lebih mendalam tentang gangguan ini. Oke, jadi for BPD diagnosis sebenarnya nggak cuma BPD doang sih, lebih ke arah semua jenis mental health disorders. Itu untuk diagnosisnya kita biasanya pakai DSM-5, DSM edisi kelima. Ini tuh ibaratnya kayak kitabnya anak psikologi atau kitabnya anak psikiatri gitu. Jadi DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ini basically semacam kayak panduan utama untuk diagnosis gangguan kesehatan mental. Jadi di situ tuh ada kayak kriteria diagnosisnya, terus kayak etiologinya, prevalensinya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau dari DSM sendiri, yang pertama, individu dengan BPD itu biasanya mereka akan melakukan upaya yang sangat keras untuk menghindari pengabaian. Jadi karena mereka punya intense fear of abandonment, they really try to avoid being abandoned, dan mereka bakal sangat sensitif dengan sesuatu yang berhubungan dengan perpisahan. Abandonment ini kadang tuh nggak real juga, kadang cuma dibayang-bayangin doang. Kayak misalnya gue orang punya BPD gitu, terus kayak gue takut banget ditinggalin, kayak cowok gue pasti mau ninggalin gue, my friends are gonna leave me, padahal it's not real, like it's just in your head, but you still do everything to avoid those abandonments gitu. Gitu ya. Bisa nggak kasih satu contoh lagi biar kita bisa lebih gampang paham? Kalau gue sih dapatnya ya from what Arina told us from her story. Contohnya nih, kalau misalkan lagi ada rencana ketemu nih bareng teman-teman, biasanya individu yang kena BPD ini kalau misalkan ada salah satu yang cancel atau mendadak gak bisa atau mungkin postpone atau telat, mereka mulai overthinkingnya udah mulai jalan nih, terus kayak mereka panik atau mungkin marah, terus ngerasa kayak mereka ditinggalin. Padahal telatnya atau reschedule-nya atau cancel itu ya bukan salah mereka, mungkin mereka malah nggak ada hubungan sama sekali gitu, tapi mereka ngerasa kayak tetap aja mereka ditinggalin. Mereka jadi kayak apa ya, mereka jadi kena gitu loh gara-gara fear of abandonment tadi. Pola hubungan mereka itu sama orang lain itu tidak stabil ya. Jadi mereka bisa pada awalnya itu pas kenalan itu wah intens banget, ayo kita hang out, ayo kita nongski ke kafe atau kita hang out di kantin atau keluar-keluar ke Blok M, DLL. Tapi sejalannya their relationship, tiba-tiba mereka juga bisa merendahkan seorang tersebut, kayak wah kok orang ini kayak gini kelakuannya, kok dia posting kayak gini, kok dia di kelas kayak gini ke dosennya. Karena itu mereka juga bisa merasa saya direndahkan oleh orang ini, meskipun mereka enggak juga. So it's very hot and cold, very black and white gitu. Jadi kayak one day you can idealize this person, like she's an angel, she's so perfect, she has no flaws, but like the next day I hate her, she doesn't deserve to live. Ternyata bisa kayak ekstrim banget gitu ya, kayak black and white, good or bad. Dan
there's no in between. Tapi sebenarnya mereka tuh sadar nggak ya sama hot and cold behavior ini? Nah, ini berkait juga dengan kriteria seterusnya. Jadi individu dengan BPD ini juga mungkin ada gangguan identitas, di mana image diri mereka ataupun perasaan mereka terhadap diri sendiri itu nggak stabil. Jadi sulit untuk mereka identifikasi pola perilaku mereka ini yang hot and cold. Orang yang BPD juga biasanya tuh mereka impulsif gitu. Jadi contohnya suka kayak judi atau unprotected sex gitu, atau kayak self harm tapi yang nggak suicidal setahu gue ya. Nah ini karena pemicu itu gara-gara mereka takut sama abandonment itu, fear of abandonmentnya gitu sih. Kayak mereka ngerasa hampa, terus biar kayak pokoknya I feel something, mereka mulai melakukan itu. I see. Jadi karena mereka ngerasa kosong gitu ya, ngerasa kayak none mungkin, so they harm themselves or do impulsive things just to feel something. Iya, sama mereka juga jadi apa ya? Mereka kan takut fear of abandonment nih. Terus mereka juga impulsif. Kadang-kadang impulsifnya itu kayak nerjang itu, terus dia lagi tiba-tiba marah gitu. Terus misalkan kayak kalau kayak itu kan biasanya kagetan kan. Terus bisa aja mereka tiba-tiba kena planning ketemu orang di cancel, terus marahnya langsung di tempat umum, itu kan gak enak. Terus habis dari marah itu karena impulsif mereka udah turun, jadi kayak malu atau ngerasa guilt gitu sih. And dalam situasi yang ekstrim, di mana mereka rasa stres yang amat gitu, akan terjadi gejala disosiatif, misalnya depersonalisasi. Maaf Mel, aku juga kurang tahu nih, depersonalisasi itu apa ya? Depersonalisasi ini adalah kondisi di mana individu tersebut merasa terpisah dari diri sendiri, kayak merasa menjadi penonton kepada diri sendiri di dalam mimpi. Oh, jadi kayak seolah-olah lo bisa ngelihat badan lo sendiri gitu ya, kayak from a third person point of view. Yeah. Well, Is there any shock to Tony when he found out that he was BPD? Well, if I read through the interview results, he says that he has mixed feelings about it, and there was a time kayak dia nggak nerima gitu dan nyalain keadaan, tapi somehow diagnosisnya bikin kayak it explains everything itu, jadi it helped Tony to accept himself and know himself more gitu sih kalau katanya dia. I see. Jadi kayak gue kebayang sih feelingnya kayak lo datang ke psikiater, lo datang ke psikolog, terus lo kayak oh you're borderline. Gue juga kalau jadi dia pasti kayak bakal ngerasa what is this? Kenapa harus gue? Misalnya nggak terima, tapi kayak di sisi lain juga it explains everything juga sih. And like the label for some people it helps ngasih validasi ke mereka gitu sih. Terus BPD ini kan masalah hubungan interpersonal yang nggak stabil gitu. Jadi kira-kira apa sih efeknya ke hubungan Tony sama orang lain? Jadi dari interviewnya Tony bilang karena dia takut banget ditinggal, dia jadi orang yang sangat amat people pleaser. Saat dia dating, dia cemburuan sama pasangannya, dan dia sangat amat mengharapkan ada validasi dari partner dia. Dia juga mempunyai problem dengan black or white thinking. Jadi dia memikir bahwa orang itu either completely good or completely bad. Jadi kayak there's no in between gitu ya. I see. Tapi untungnya Tony juga cerita ke kita kalau dia udah nemuin cara-cara untuk coping dengan BPD-nya ini. Dia bilang acceptance and self-love are crucial. Terus Tony juga udah belajar untuk stop seeking constant validation from others. Jadi berusaha, karena dengan self-love itu juga ya, jadi kayak udah gak terlalu butuh validasi dari orang lain. Terus Tony juga bilang kalau mindfulness itu juga bisa sangat ngebantu dia, apalagi dengan black and white thinkingnya itu. Terus selama terapi dia juga menjalani yang namanya cognitive reconstruction. Jadi cara pikirnya direkonstruksi, cara pikirnya dari yang tadinya maladaptif dibenerin jadi lebih adaptif lagi. Jadi dia juga bisa jadi manusia yang lebih fungsional gitu dalam kehidupan sehari-harinya. And I believe it's an ongoing journey. Pasti kayak akan sangat panjang perjalanannya untuk coping with BPD. I think it's really brave of him bisa survive dan kayak
strive sampai hari ini gitu ya. Pasti effort banget untuk like keep himself in check and like think about, oh, I need to change how I think, because I think that's difficult, you know, changing how you frame the world in your mind. And I also think that the role of the people around him itu juga sangat amat penting. Di interview dia juga bilang, I really appreciate if people don't take what I say personally and also remind me to be mindful. So maybe sometimes he said something he didn't mean gitu ya. Jadi harapannya orang-orang sekitar bisa lebih memahami kalau he didn't mean it that way, dan mungkin bisa juga dibantu supaya lebih mindful nih gitu. Gue sih pribadi jadi udah lebih paham ya soal BPD dan juga udah denger secara langsung gitu POV dari Tony sebagai penyandang BPD. I think it's still pretty much a very stigmatized and often misunderstood disorder. Tapi semoga setelah kita belajar soal BPD dan juga interview dengan orang yang mengidap BPD, kita bisa lebih memahami dengan baik BPD ini. Nah, gak kerasa nih, udah hampir 20 menit kita ngobrol-ngobrol bareng. Semoga teman-teman semua yang nonton podcast ini bisa belajar hal baru dan bisa ningkatin awareness-nya soal BPD, dan juga bisa ikut berkontribusi dalam mengurangi stigma-stigma negatif soal BPD. We're from Group 7. Thank you and see you next time. Bye-bye. Bye. Thank you for watching.